malam, selamat datang di acara Lentera sih. Dengan saya Clara Aurelia akan kembali hadir menemani Anda yang mungkin sudah merasa bahwa keadilan di Indonesia terasa bersyarat, di mana hukum seketika menjadi tumpul ketika bertemu para mengkasan elit. Maka Anda sangat wajar untuk merasa kesal, marah maupun kecewa terhadap para pelaku korupsi bansos. Namun sayangnya semua itu tidak akan membuat para penegak hukum kita menjadi lebih adil dalam mengadili mereka. Nyatanya yang terjadi malahan pesta diskon hukuman bagi mereka. Kita ambil saja contoh. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara hanya dituntut 11 tahun penjara setelah mengkorupsi triliunan dana oleh jaksa hukum KPK yang pernah berkuar-kuar perihal hukuman mati bagi koruptor. Begitu ironis untuk melihat mereka bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Maka dari itu, di tengah gencarnya korupsi di Indonesia, mari kita memberantasnya. Langsung saja saya undang Pak Richard sebagai ahli hukum kita. Ya, selamat malam Pak Richard ya. Terima kasih atas waktunya. Kami semua penasaran nih Pak. Yang di rumah juga pasti penasaran. Kira-kira kasus ini tuh bagaimana sih Pak awal mulanya? Boleh jelaskan Pak? Baik, kasus ini berawal dari pengumuman bansos sebesar 5,4 triliun rupiah oleh pemerintah selama 2 tahun berjalan. Matius Nadi sebagai rekan Jatian Saka Juliari Batubara sebagai pengurus proyek distribusi bansos. Oh begitu ya Pak. Ya. Jadi nggak sendirian Pak Juliari gitu Ya, korupsinya. ini dia oke, Pak. Jadi setidaknya itu jatuhnya pada waktu itu hanya menerima 10.000 rupiah per paket bansos, yang seharusnya para warga tersebut itu menerima 300.000 rupiah per paket bansos. Oh begitu Pak. Dan kasus ini tuh merugikan sebanyak 1,2 juta keluarga. Oke Pak. Ya. Jadi pada hukum itu Juliari telah melanggar UUD NRI pasal 28 ayat 2, yang dimana setiap orang seharusnya tunduk pada undang-undang untuk menjamin hak orang lain, namun ia justru membangkang dan mengambil bagian dari hak keluarga. Juliari juga melanggar UUD NRI pasal 16A ayat 2, yang dimana yang berisi hubungan uang yang seharusnya dilaksanakan secara adil dan secara hukum. Juliari juga melanggar UUD NRI 1995 pasal 28A ayat 3, yang dimana dia justru mengambil jaminan sosial yang merupakan hak warga untuk menjalani hidup. Jadi sini Juliari telah melanggar 3 pasal, dan Juliari juga melanggar UU nomor 31 tahun 1919 pasal 3 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimana seorang yang memperkaya diri atau orang lain mendapatkan sanksi paling sedikit denda rupiah 200 juta dan paling banyak rupiah 1 miliar. Oh tapi nyatanya Pak Juliari itu cuma 11 tahun ya Pak ya, Ya. penjaranya Pak? Jadi pada sidang itu dia hanya menerima penjara selama 11 tahun dan divonis melakukan denda 200 juta rupiah. Terus juga hak politiknya juga sempat Ya. dicabut ya Pak? Dia disambut politiknya oleh hakim yang sedang divonis dia selama 4 tahun. Oh, oke Pak. Oke baik pemirsa, kita sudah mendapatkan kesimpulan nih dari Pak Richard ya Pak. Kalau ternyata Pak Juliari itu tidak melakukan aksinya sendirian, tetapi ditemani 2 rekannya yaitu Matius dan Adik. Dan juga ternyata Pak Juliari seharusnya mendapatkan hukuman lebih dari 11 tahun dan pencabutan hak politik selama 4 tahun. Tapi ya sekian dari pernyataan Pak Richard ya Pak. Terima kasih ya Pak. Lanjut ke sesi berikutnya. Tapi sebelum itu kita akan menonton iklan terlebih dahulu. Ya, balik lagi bersama saya di acara Lentera. Kali ini kita mendapatkan narasumber yang berbeda lagi pemirsa. Kali ini saya kedatangan Mbak Tabita. Selamat malam Mbak. Halo Mbak. Ya, bagaimana kabarnya Mbak? Baik. Nah, saya sempat dengar nih Mbak, salah satu kesaksian Anda di salah satu medsos dan itu lumayan tenar di antara masyarakat. Saya jadi penasaran, kira-kira korelasinya antara kasus ini dengan kasus salah satu di toko Alkitab itu bagaimana sih Mbak? Boleh dijelaskan Mbak? Oke, kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang Kristenan, memang kasus yang sedang dibahas pada malam hari ini ada kaitannya dengan salah satu kisah di Alkitab, yaitu kisahnya Ananias dan Safira yang tertulis pada Kisah Para Rasul 5 ayat 1-11. Mereka berdua ini adalah sepasang kekasih yang tinggal dan menjadi anggota gereja mula-mula di Yerusalem, di mana kedua pasangan ini itu melihat manifestasi Roh Kudus dalam bentuk nyata, yaitu kelimpahan yang Tuhan beri pada jemaatnya. Mereka berdua juga pengen hal yang sama gitu, mau kelimpahan dari Tuhan, sehingga ketika mereka menjual apa yang mereka miliki yaitu sebidang tanah, mereka mempersembahkan ke Tuhan itu bukan semuanya, tapi sebagian aja. Itu yang membuat Tuhan mengurungkan kepada mereka. Oh, tapi kira-kira korelasinya antara kasus si Juliarinya Mbak, itu kira-kira tuh bagaimana tuh Mbak? Kalau misalnya kisah Ananias dan Safira ini bisa lah kita sebut sebagai kasus korupsi yang mereka lakukan ya, karena mereka mengambil apa yang bukan milik mereka, gitu yang harusnya mereka persembahkan kepada Tuhan, tapi mereka ambil. Oh, oke Mbak. Terus kira-kira kelanjutan dari kisah Ananias dan Safira itu bagaimana ya? Kebohongan mereka berdua ini dengan cepat diungkap oleh Tuhan melalui Rasul Petrus ya, di mana membawa mereka kepada penghukuman Tuhan gitu. Dan dari kisah ini juga banyak orang yang semakin kagum gitu akan Tuhan. Oh, oke Mbak, baik Mbak. Mbak, terima kasih ya Mbak. Kita sudah mendapatkan kesimpulannya nih, bagaimana terdapat korelasi antara salah satu tokoh firman Tuhan dan juga kasus korupsi Juliari Batubara, di mana mereka berdua itu tidak sepenuhnya dalam melayani. Kalau di dalam kasus Juliari kita bisa melihat bagaimana dia tidak sepenuhnya melayani masyarakat, kita juga turut bisa melihat bahwa Ananias dan Safira itu tidak sepenuhnya melayani Tuhan. Nah, oke baik, terima kasih ya Mbak Tabita. Kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya, pemirsa. Tapi sebelum itu kita akan menyaksikan iklan kembali.
Baik pemirsa, saya akan langsung menghubungi dari pihak pelaku yang diwakilkan oleh Pak Magdir selaku pengacara milik Pak Juliari. Nah Pak, selamat malam Pak. Malam. Saya penasaran nih Pak, kira-kira apa sih yang sebenarnya publik itu tidak tahu mengenai Pak Juliari itu sendiri? Boleh Pak, itu silahkan Pak. Baik, di sini saya ingin menyampaikan bahwa Pak Juliari menyatakan bahwa dia tidak pernah menerima uang dan terdapat bukti juga. Bahkan dia menurut para vendor tidak mengenal atau tidak pernah bertemu dengan dirinya. Di persidangan pun tidak ada satupun vendor yang mengakui pernah melakukan transaksi dengan Pak Matius Joko Santoso selaku pejabat membuat komitmen pada Komandan Bansos periode 2020. Yang berarti putusan ini tidak berdasarkan fakta dan keterangan oleh para saksi. Bukti pun tidak ada bahwa Pak Juliari menerima uang selain dari pengakuan Pak Matius Joko Santoso ataupun Pak Adi Wayono. Yang berarti memang tidak ada aliran dana dari Pak Matius Joko Santoso pada Pak Juliari yang berasal dari seorang para vendor. Ucapan ini dikemukakan oleh para masyarakat yang salah satu bentuk dari sikap open criminalization. Maaf Pak, kalau begitu lantas siapa yang mengambil hak masyarakat kecil? Sementara pandemi ini itu sangat menutup pintu rezeki bagi banyak orang. Tetangga saya kemarin saja baru dipecat dan tidak mendapatkan bansos yang sebetulnya sangat diperlukan. Saya sendiri sudah lama tidak berjualan karena sakit dan tidak mendapatkan modal lagi. Nah, kalau dipikir-pikir kan kita kerja, kita mengambil uang itu untuk mengharapkan bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Nah, kalau seperti ini hanya menumpuk uang tapi menyengsarakan masyarakat kecil itu bagaimana ya? Lalu ada pula yang mendapat bansos tapi semakin lama semakin sedikit jumlahnya dan semakin menurun kualitasnya. Sebetulnya bansos itu sangat kami perlukan, dengan jumlah yang berapapun itu kami sudah sangat bersyukur sekali sebetulnya. Nah, terimalah gugatan kami dan kembalikanlah hak kami. Baik, bagaimana tanggapan dari Pak Magdir sendiri tentang pernyataan yang Bu Sri sampaikan tadi? Aduh, perlu diingat apa? Memang benar-benar masyarakat tersebut, ibu-ibu termasuk dalam golongan masyarakat yang perlu menerima bansos. Belum lagi gugatan yang berasal dari salah satu kelompok kalian yang merupakan sangat besar. Kalian menggugat langsung Jakarta Pusat, namun menyatakan gugatan itu di Jakarta Selatan. Ya pantas saja hakim menolak. Makanya jangan menggugat sembarangan, Bu. Maksud Bapak menggugat sembarangan apa? Ya seperti yang gugatan tadi. Berurusan saja langsung dengan pengacara kami. Kami hanya meminta hak kami. Baik, dimohonkan untuk tenang ya. Tapi sekian dari pernyataan kedua belah pihak pemirsa. Kita akan bertemu kembali setelah ikan berikut. Ya baik pemirsa, kita akan langsung mendengarkan kesaksian dari Pak Sanjaya, salah satu supir milik ajudannya Pak Juliari. Ya, selamat malam Pak Sanjaya. Iya, selamat malam Pak. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, Pak. Nah, saya penasaran nih Pak, kira-kira apa memang benar Pak Juliari itu tidak mendapatkan uang sepeser pun dari para vendor? Dipersilakan waktunya Pak. Ya, sejujurnya saya merasa menjadi perantara dalam kegiatan kapal ini, Pak. Jadi awalnya Pak Sanjaya sendiri itu tidak tahu menahu gitu Pak, Iya, perihal ini. iya. Oke Pak, boleh dilanjutkan ya Pak. Ya, lalu saya sebelumnya diminta untuk mentransfer uang sebesar 40 juta ke Pak Eko, di mana beliau ini adalah ajudannya Pak Juliari. Lalu setelah itu saya diberikan kartu BRI dan selembar kertas oleh Pak Joko, yang dimana ternyata beliau ini ingin membayar uang sewa pesawat Pak Juliari yang sebesar 270 juta rupiah. Lalu beliau menyuruh saya untuk mentransfer lagi 270 juta kembali. Lalu ditutup dengan uang sebesar 18 juta US dollar. Oh jadi total tuh 3 kali transaksi ya? Iya, Pak. Oke, boleh dilanjutkan Pak. Habis itu bagaimana tuh Pak? Ya, saya sendiri turut bersedih Mbak dalam fenomena korupsi ini, dan dimana masyarakat ini terus-terusan dipaksa untuk tetap waras dalam menghadapinya. Baik, masyarakat dipaksa waras gitu ya Pak ya, di tengah ketidakadilan yang ada ya? Iya Mbak. Jadi memang benar, kalau keadilan di negeri ini sudah menjadi bersyarat. Namun sekian dari pembahasan kasus korupsi Juliari Batubara. Saya berterima kasih kepada setiap narasumber yang sudah mau datang pada malam hari ini, terutama pada masyarakat Indonesia yang seringkali terkena tipuan, diskon-diskon besar-besaran, bukan di marketplace, bukan di mall, tetapi di penghakiman. Namun sekian dari saya, Clara Aurelia, izin pamit undur diri, dan sampai jumpa.